Jebretim semua. Selamat malam Jebretim semua, apa kabar? Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Hari kedua lebaran, Dep Dagri udah balik lagi di Jebret Media untuk kalian semua. Nemenin malam-malam kalian ini yang lagi menghabiskan waktu berlebaran sama keluarga ya. Sekali lagi buat semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan selamat lebaran. Dan tentu saja saya nggak sendiri, biasanya kan ditemenin sama Intan. Tapi kalau lagi Idul Fitri banyak yang cuti ya. Jadi saya ditemenin sama yang satu ini. Halo Vino, apa kabar Vino? Maaf lahir batin. Kayak aneh ya, berdua hitam putih gini, harusnya gue pakai baju putih ya Vin ya. Kelihatan kan? Iya, oh iya salah ya. Iya, gimana Vin? Lebaran ngapain aja? Alhamdulillah. Oh. Sholat Id, makan ketupat sayur, ya tradisi lebaran pada umumnya. Tradisi lebaran pada umumnya nih Jebretim. Tapi ya pada hari ini Dep Dagri seperti biasa akan menghadirkan banyak sesuatu yang baru sekaligus bener. kita akan mewawancarai orang-orang yang kompeten di bidang sepak bola. Bener. Dan hari ini kita nih akan kedatangan salah seorang pelatih ya. Sebetulnya pelatih lama, muka lama yang kembali lagi ke kancah sepak bola Indonesia. Dari Eropa Timur, tapi bukan Eropa Timur yang lagi hangat dibicarakan kemarin gitu kan. Pastinya nyenengin ya Vin ya kalau bisa ngobrol sama coach yang berikut ini nih ya, karena dia punya pengalaman banyak juga, mulai dari dulu kalau setelah Arema kalau nggak salah ya. Dia seperti Persib Bandung, PBR yang mengangkat namanya paling tinggi di dia. situ karena banyak raihan juga di situ dan banyak menghasilkan nama-nama pemain-pemain yang berbakat. Dan juga dia di temennya Davor Suker sama Predrag Mijatovic. Iya, siapa lagi kalau bukan Coach Dejan Antonik. Halo Coach Dejan. Halo, apa kabar? Apa kabar? Halo. Udah lama banget nggak ketemu kita. Udah lama kita nggak ketemu. Semoga nanti kita ketemu di Jakarta kapan saya arrive lagi. Harus. Are you still stay in Hong Kong ya? Iya, saya sama keluarga kita udah lama di Hong Kong di sini dan semoga semua sudah oke. Sekarang lebih bagus dari yang bulan kemarin. Tapi ya semoga kita bisa lebih bagus dan kita bisa kembali ke hidup normal seperti biasa yang dulu itu. Pastinya Coach. Coach, by the way, congratulations dulu ya, baru gabung lagi nih ke kancah sepak bola Indonesia dengan pelatih Barito. Akhirnya balik lagi. Balik lagi. Cuma aku mau tanya sedikit nih Coach, sebetulnya apa pendekatannya udah lama atau belum sih dengan Barito ini? Itu Stefan ya? Hai Stefan. Saya itu pemain muda itu. Iya. Gimana Coach, bisa cerita ke kita? Sekali dan makasih banyak. Saya senang sekali karena saya bisa gabung sama keluarga besar Barito. Udah lama kita kontak dari dulu, saya dengan Bos Hasnur, dan ya sering kali ada alasan yang lain, ada mungkin rencana yang lain. Puji Tuhan tahun yang ini kita duduk, saya bebas, Barito cari pelatih, dan saya senang dari hati saya bisa gabung sama Barito untuk musim depan. Oke. Barito ini cukup menantang juga ya Vin ya, karena kalau kita tahu kan kemarin ya Coach sempet lah di Barito ini upaya untuk struggling juga Coach, bahkan sempat mau degradasi juga, tapi dengan peralihan di menit-menit terakhir, di beberapa pertandingan terakhir akhirnya bisa survive. What do you think Coach? Rencana apa sih yang nanti kira-kira Coach Dejan akan terapkan di Barito dalam waktu singkatnya dulu nih? Apakah pemilihan pemain atau pembelian pemain atau seperti apa? Atau yang menarik, berapa persen dari skuad tahun lalu yang akan dipertahankan gitu. Mengingat posisinya juga nggak bagus-bagus banget kan Coach musim lalu gitu. Setuju. Yang pertama, saya mau cuma bilang musim kemarin ya kompetisi yang spesial. Ya, pertama kali kita main kompetisi seperti yang ini musim kemarin ya. Ada banyak tim struggling kemarin, bukan cuma Barito. Ada banyak tim hampir posisi dia tidak aman seperti PSS. Kita harus lihat untuk depan karena materi pemain di Barito cukup bagus, dan dari berapa pertandingan yang terakhir saya lihat, saya pikir 70% pemain pasti tetap di sana. Terus kita pasti berubah sedikit, tidak terlalu banyak, tapi anak-anak
pasti jauh lebih serius sekarang dari yang kemarin. Karena saya sering bilang ini sekolah untuk semua dia. Sepak bola kerja keras. Kalau tidak serius dari awal, dan timnya bisa dapat situasi seperti kemarin Barito hampir ya game yang terakhir, puji Tuhan dia bisa draw lawan Persib dan dia bisa tetap di liga. Ini sekolah besar untuk semua dia dan semoga kita bisa jauh lebih bagus ke depan dan musim depan itu. Oke. Sedikit Coach Dejan, sebelum ke Coach Dejan balik lagi ke Vino. Vin, kalau ngelihat Barito komposisinya kemarin, kalau Coach Dejan tadi bilang kan ini semacam sekolah, berarti kalau kita ngomongin sekolah harus dong memberikan porsi lebih untuk pemain muda dan ini. Kemarin kan Barito tuh termasuk salah satu tim yang memang banyak ngandalin pemain-pemain muda. Ada Bagas Kava gitu kan, Bagas Kava, terus kemudian ada si Dandi, ada beberapa lah pemain-pemain yang Rafli gitu, Raffi ya, pemain-pemain muda yang memang cukup diandalin, termasuk Riyandi kipernya. Jadi memang kalau gua ngelihat track recordnya Dejan Antonic sebelum ini yang juga memang sering ngandelin pemain muda, gue rasa sih kayaknya nggak ada masalah ya sama Barito, karena kayaknya ya Barito ini butuh sosok pelatih yang memang sudah terbiasa bekerja sama dengan pemain-pemain muda. Salah satunya ada di sosok Brate Dejan Antonic gitu, yang memang sudah melakukan ini mungkin dulu zaman PBR. Ya, betul banget. Kalau kita ingat emang zamannya PBR adalah zaman di mana Coach Dejan Antonic ini mementaskan satu persatu nama di situ ya. Kita ingat banget waktu itu juga, gue juga sempat ngambil profilnya. Iya, Rizky Coach Pelu. Dejan, balik lagi nih ke pertanyaan materi pemain Barito yang Coach tahu saat ini. Apakah dari pemain mudanya sudah cukup bisa untuk naik kelas, untuk bisa dipakai secara reguler, atau mungkin Coach justru memberikan porsinya masih setengah-setengah, di mana perlu juga untuk memix dengan pemain yang sudah berpengalaman. Let's say misalnya kalau kita lihat kan mempertahankan Kapten Rizky Pora. Atau misalnya juga kira-kira menurut Coach gimana sih? It's gonna be 50-50 atau menurut Coach kita bisa start dari 70-30 dulu? Dengan porsi pemain muda yang lebih... Yang Coach kan paling suka nih dengan pemain muda. Yang pertama saya mau kembali untuk sebentar yang tadi kita bicara. Dari dulu saya suka main sama pemain muda. Dan saya sering bilang kalau kita tidak ada pemain muda, sepak bola Indonesia tidak bisa hidup. Nah, kita harus ada pemain muda. The problem yang kita punya di sepak bola Indonesia karena kalau tim mulai kalah langsung kita bilang out atau ganti atau cari yang solusi yang lain. Seringkali saya bilang mulai dari PBR atau kemarin di Arema, di mana-mana saya sudah bisa keluar 2 atau 3 pemain muda. Di Persib, Zola, Febri. Dia mulai sama saya. Mulai di Diklat, tapi saya masuk dia di first team. Kalau di PBR kita punya Kim, David Lale, Rizky Pelu. Ya. Dan jangan lupa terakhir kita di PSS, banyak orang tidak tahu siapa Sadam. Sadam yang striker muda itu kemarin. Dan dia dapat kesempatan di Piala Menpora dan dia main bagus sekali. Unfortunately sekarang dia cedera. Semoga dia bisa kembali ke lapangan secepat. Tapi itu satu pemain muda yang punya potensi besar sekali. Ada risiko besar untuk pelatih di Indonesia. Kalau mau main pemain muda. Seperti tadi saya bilang. Karena kenapa? Banyak pelatih pikir oke, menang, aman. Karena kalau kalah pasti supporternya bilang keluar, out, atau ini. Proses untuk bikin pemain muda yang lama, proses untuk pemain muda itu tidak mudah sekali ya. Kita harus hati-hati kapan dia masuk ke pertandingan. Kita harus hati-hati hidup dia di luar lapangan, bagaimana. Kita harus masuk pemain muda di jalan yang benar. Kalau dia masuk ke jalan yang benar dan profesional, 1 atau 2 tahun, pasti kita dapat pemain yang bagus sekali. Kalau kita lihat materi pemain di Barito, udah lama Barito ada banyak pemain yang potensi bagus sekali. Sekali lagi saya sering bilang, pemain muda sama pemain senior harus kerja sama-sama. Itu penting sekali. Pemain muda harus hormat pemain senior harus kasih contoh yang benar. Udah biasa untuk saya
kita pasti butuh waktu sedikit kerja sama-sama, tapi pasti semua lancar dan pasti semua bagus nanti di Barito. Iya coach, ngomong-ngomong tadi klub kalau jelek ngomong out itu kayaknya sering dialamin waktu coach tahun lalu sama di Persib Bandung gitu. nah sekarang nge-handle Barito Putra mungkin yang memang pressure dari supporternya agak lebih menenangkan atau? Tidak. Saya mau jelas satu. Dari statistik yang kemarin kita punya di sepak bola Asia, nomor 1 negara di Asia yang ganti pelatih lebih dari 13 pelatih di satu kompetisi, ya Indonesia. Nomor 1 dari statistik, Malaysia, Indonesia, Thailand, Jepang, Korea, Singapura, banyak, Hong Kong. Nomor 1 Indonesia. Itu menurut saya itu tidak bagus untuk sepak bola Indonesia. Karena kalau kita lihat semua proses harus ada. Saya tidak ada beban karena saya tahu kerja saya berat dan saya harus tetap kerja keras untuk tim. Dan semoga semua bisa lancar karena satu tim yang kuat bukan cuma kalau ada pelatih bagus. Kita harus ada pelatih, manajemen, dokter, fitness, pemain, organisasi semua di dalam, itu tim yang besar. Saya tidak ada masalah kalau kamu bisa lihat sama siapapun karena saya hormat semua supporter di Indonesia, semua ada they have a right untuk bicara dan harus ada opinion yang lain dan kalau kita sama-sama dan pasti semua lancar normal untuk ke depan. Ini menarik Coach, Vino juga yang Coach Dejan bilang tadi namanya butuh proses. Dan kalau di Barito sendiri Coach, pengen tahu aja soal berbicara soal kontraknya sendiri, apakah Coach juga memakamkan kontrak bahwa saya butuh sekian waktu untuk bisa membentuk keseluruhan dari materi tim ini yang meminimalisir yang seperti Coach bilang tadi sampai ada pelatihan banyak pelatih. Karena kalau kita bisa bandingkan sama MU saja ya, walaupun misalnya fans sudah ngomong Ole dipecat waktu itu, sampai akhirnya beberapa musim baru dipecat, itu pun setelah dengan beberapa kali percobaan. What do you think Coach? Menurut Coach Coach Justin terus, Coach Dejan Antonik. Saya biasanya nggak pakai Coach kalau ngobrol sama dia, hanya cuma pakai Dejan doang. Di sini show ini harus pakai Coach, jadi bingung sendiri. Dan gue juga pengen tahu target dari klub dan target pribadinya Coach Dejan sama Barito nanti. Betul. Tapi satu persatu dulu mungkin Coach Dejan. Apakah memang sudah ada obrolan secara khusus ke pemilik Barito? Yang pertama kalau kita lihat Europe itu dunia lain ya, dunia lain. Beda, pemain di sana jauh profesional, jauh lebih kuat, jauh lebih siap dan yang lain. Dan pelatih kalau datang di tim yang di Europe, ya lebih cepat dia bisa adaptasi. Tapi proses bikin pemain di Indonesia harus pasti lebih lama, karena dari aspek-aspek yang lain. Seperti tadi kita bicara, kita harus percaya untuk kerja yang kita punya, dan kita harus percaya ke pemain yang kita punya, pemain harus percaya sama pelatih dan sama klubnya, dan kalau semua yang itu ada di levelnya yang 1, 2, 3, 4, 5, dan pasti timnya ada proses dan progres yang cukup bagus. Terus kalau target untuk tim, saya sering lihat semua tim di Indonesia bilang semua dia mau juara. Tapi tidak mungkin kita bisa semua juara di sepak bola Indonesia. Ya. Lagi, posisi yang bagus sekali dan posisi paling tinggi untuk Barito untuk musim depan pasti kita fight. Kalau kita bisa masuk ke top 8 atau lebih, of course, itu sukses besar sekali. Karena kita tahu dari musim kemarin posisi Barito di mana. Lagi, pasti anak-anak kerja keras, pasti kita semua bantu semua dia. Karena prestasi dia bisa bantu tim, bisa bantu kota Banjarmasin, dan bisa bantu semua yang kita, khusus supporter Barito, yang pasti ada di belakang kita semua pertandingan nanti di rumah itu.
Oke, Oke, Coach, sekarang Coach. udah udah sama Kita nih. Aditya Harlan, bukan Barito. Bukan. Ini Iya. Aditya Harlan, Coach. Gini nih. Banyak yang bilang saya memang mirip sama Aditya. Sebelumnya kenalin saya Oki Rengga, Coach. Mungkin saya tadi agak telat soalnya saya ke keluarga-keluarga dulu. Iya, Salam-salaman halo lebaran. Jebret Tim semua. Kita Coach akhirnya Egan tuh bertiga. sempat di Produta juga loh. Benar, sempat di Produta Iya, makanya. ini kan makanya kan tadi kan suasananya lagi kekeluargaan semua. Terus coach barusan bilang soal target posisi. Jadi dari kita berdua posisi ganti jadi bertiga sekarang kan ya. Jadi ganti bertiga. Nah, sekarang Oki Rengga Ada dulu yang nih. menarik tadi. Ngelihat Coach pernyataan Atin dari ke Barito. Iya. Ada yang menarik tadi. Sebelum aku masuk, Coach Dejan tadi bilang gini. Barito itu punya squad yang oke, punya pemain-pemain yang punya potensi bagus. Tapi kenapa kemarin di kompetisi BRI Liga 1 posisi Barito itu hampir degradasi? Apa yang salah dari pelatih sebelumnya? Pastinya kan Coach Egan menganalisis juga kan Benar. sebelum Kan masuk. Dia punya squad yang bagus. Coach Dejan pandangannya seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa dimaksimalin oleh pelatih? Apa yang salah dari tim ini, Coach? Yang pertama saya ketemu Barito dan kita menang 3-2. Satu bagus sekali. And cukup positif. Barito leading 1-0 dan kita ganti 2-1 dan terakhir 3-2. Mungkin tidak fair kalau saya sekarang bicara dari sini ada apa yang salah dari pelatih yang kemarin itu. Ada banyak faktor yang bisa ya salah yang A atau B atau C. Saya tidak ada di dalam tim dan mungkin sulit untuk bilang apa yang problem atau masalah Barito kemarin yang punya. Karena kemarin kalau saya nggak salah ada berapa pelatih yang cukup bagus dan cukup experience di tim di sana. Sampai game yang terakhir Barito was up and down dan puji Tuhan Barito bisa stay. Lagi, paling pentingnya kita dapat semua yang info dari musim kemarin yang negatif dan kita bisa berubah ke positif dan kita harus siap, jauh lebih siap untuk musim depan karena kalau saya tidak salah musim depan kita main home away. Ya. Dan Betul. pasti kan beda-beda jauh dari pertandingan yang kemarin kapan kita main di Solo atau di Jogja atau dan tidak ada support. Ya. Baik coach, kalau kita balik lagi kan udahlah kita lupakan masa yang lalu, ambil petik pelajaran yang berharga dan hikmahnya. Nah tapi kalau ngomongin soal yang baru, ada 5 pemain yang sejauh ini sudah didatangkan oleh Barito ya. Ada Doni Monim, Frank Richard, Slamet Budiono, Afdal Yusra, dan Joko Ribowo. Menurut coach, pandangan coach gimana dengan 5 nama ini? Apakah sudah cukup memenuhi ekspektasi dari coach Dejan sendiri? Saya komunikasi dengan Bos Hasnur sama asisten manajer Dida dan kita pilih pemain yang kita butuh. Kita nggak pilih pemain cuma untuk ambil pemain untuk musim yang ini. Nah, sekarang kita punya exactly kita butuh back kiri. Oke, kita cari back kiri. Stopper, kita cari stopper. Jadi kita tidak mau overload. Satu posisi kita overload dan kita contoh, kita punya 4 back kanan, tapi kita cuma dua stopper. No, kita bikin pilih pemain yang cukup bagus, bukan cuma karakter dia di lapangan. Kita harus tahu dia orang baik, dia kerja keras di lapangan, karena dari dulu anak-anak semua tahu di mana-mana saya kerja di Barito atau di Arema atau di PBR, Persib. Saya sering minta dari pemain semua latihan harus sama seperti pertandingan. 100% karena kalau dia kerja bagus sekali di latihan, pasti dia semua kerja bagus sekali nanti di pertandingan. Itu dari dulu seperti itu dan saya tidak lihat nama-nama. Saya tidak lihat dia superstar atau tidak. Saya cuma lihat pemain yang mau kerja untuk tim dan pasti dia dapat kesempatan untuk main. Setuju, oke sama Vino, harus setuju ya? Setuju, tapi ada sedikit pertanyaan coach. Ada kalau sedikit, banyak jangan. Ya, saya tidak mau panjang-panjang sedikit, tapi sepertinya coach agak bingung menjawabnya. Ada nggak sih intervensi dari pengurus dalam pemilihan pemain? No, saya komunikasi dengan Pak Hastur sama
Dida bagus sekali. Setiap hari kita komunikasi, pemain yang ini, kita cari yang ini. Coach, kamu setuju sama yang ini? Saya senang sekali. Jujur sekarang tidak ada intervensi, tidak ada apapun. Dan saya senang sekali untuk kerja seperti yang ini. Berarti apapun yang terjadi terhadap tim ini adalah tanggung jawabnya Coach Dejan. Karena ini pemain adalah pilihan Coach Dejan. 100% dari Coach Dejan. Kalau kita bicara untuk pemain yang baru masuk sekarang, yes. Kalau yang lama kita pilih dari yang musim yang kemarin, Ya. dan semua dia karena banyak orang di sana tahu lebih bagus pemain dari saya. Dan saya percaya 100% untuk semua di sana. Dan puji Tuhan, semua yang anak-anak dari musim kemarin tetap sama kita sekarang, pasti dia lebih kerja keras untuk kedepannya itu. Oke. Coach, Ini sama-sama. Ya, mau silakan. Duluan. Coach, sama-sama dari Eropa Timur apa nggak Nah, mau ini nih, kita ambil bridging dulu. apa nggak mau ambil Marco Simic, Coach, ke Barito gitu? Oh. Bentar, saya pikir untuk musim yang ini susah sekali. Saya sering kali bilang aku suka pemain East Timur karena semua dia kerja keras dan semua dia bagus sekali. Coba lihat Simic, Persija, Mario Maslac, PSS. Dulu kita ada berapa pemain sama bagus sekali. Musim yang ini saya pikir kita tidak ada peluang untuk bawa lagi. Siapa tahu, kita lihat nanti gimana. Tapi Oke. ngomongin Eropa Timur, Nah, ini ngomongin- menarik juga nih ya yang Coach Dejan bilang dengan Vino bilang tadi kalau kita ngomongin Eropa Timur nih Kak Oki nih. Kan sekarang ada kecenderungan juga pemain-pemain dari Indonesia itu akhirnya sekolah di Eropa Timur ada kan yang di ya. Bosnia, di Kroasia. Mungkin Vino akan lebih jelasnya lagi, Iya sih, tapi Coach. kalau saya pengen lihat ini apakah memang jauh lebih Eropa Timur itu iklimnya jauh lebih oke, karena kan kalau kita lihat Jepang sama mungkin Korea Iya, itu bener. kan ekspansinya ke Bundesliga, ke Jerman gitu ya. Apakah Indonesia ini cocok dengan Iya. Eropa Timur? Atau tergantung dia main di klub mana ya, karena yang saya dengar gitu Coach, beberapa pemain yang ke Eropa Timur justru mereka tuh bayar untuk main di klub itu, bukan hasil scouting dari klub-klub Eropa Timur. Mungkin lain dengan Witan atau Egy yang sampai ke Poland. Tapi beberapa pemain, katakanlah Bosnia itu kan secara level liga kan ya lebih baik main di Serbia dong Coach daripada Kroasia gitu kan. Gimana Coach? Ngelihat fenomena pemain muda kita yang main di Eropa Timur. Apakah itu langkah tepat atau tergantung liganya dan klubnya? Saya setuju. Saya dari berapa ya musim kemarin ada berapa pemain yang main di Liga Serbia, di Liga Bosnia, di Liga Kroasia sama ya. Dan pemain Indonesia bisa cepat adaptasi untuk liga di sana karena banyak teknik, banyak taktik di sana, dan hidup tidak terlalu jauh seperti di Indonesia. Itu penting sekali, adaptasi pemain Indonesia ke negara-negara yang lain. Saya berapa kali bicara sama teman-teman saya yang kemarin di Serbia, ada pemain Indonesia main di FC Radnik. Masalah cuma untuk pemain Indonesia di sana bulan Desember, bulan Januari, Februari. Karena kita punya salju dan dingin banget. Itu orang Ya. bisa ada juga. Tapi saya lihat Ega sudah lama main di Poland. Untuk saya lebih prefer dia main di Serbia. Di tim-tim seperti Red Star Beograd, Partizan, Vojvodina, Radnički. Itu tim-tim yang bagus sekali. Kenapa? Karena sekolah untuk pemain muda Partizan sama Red Star Beograd ya satu dari 3 sekolah di Eropa berapa tahun yang kemarin. Dan banyak pemain muda keluar. Red Star Beograd musim kemarin masuk ke semifinal untuk Champions League. Dan itu target besar sekali. Dan itu kesempatan untuk sepak bola Serbia. Tapi semoga maybe PSSI bisa bikin koneksi, saya bisa bantu sama karena saya main di tim Red Star Beograd dan saya siap kapan orangnya mau, saya bisa telepon ke bosnya di Red Star Beograd
dan mungkin kita bisa kirim berapa pemain di sana, sekolah di sana, dan saya jamin pemain yang itu pasti beda nanti kalau kembali lagi ke sepak bola Oh, Indonesia. Bagas Kava ke Red Star ya atau Partizan ya coach? Bagas Kava. Karena dari statistik yang kemarin kita punya, karena saya baca banyak cerita dari sepak bola Asia untuk sebentar. Nomor satu negara di Asia yang kirim pemain keluar untuk mainnya Jepang. 55 pemain satu musim sekarang ada di Jerman, Italia, France, Serbia, Kroasia, banyak. Itu negara yang bagus sekali. Dan kita bisa lihat, timnas bagus sekali, liga bagus sekali. Sering kali pemain Jepang di mana-mana main bagus sekali. Semoga kita bisa bikin sama-sama. Harus. Mungkin kita bisa bikin satu plan, duduk sama-sama, bicara, dan PSSI bisa buka pintu untuk pemain muda Indonesia pindah ke saya minta maaf, bukan pindah ke Serbia, Bosnia, Kroasia, tapi tim-tim jelek. No, kita harus Iya, iya. kita harus masuk pemain muda di tim besar. Ya. Seperti Dinamo Zagreb, Rijeka, Partizan, Red Star Beograd, Željezničar from Bosnia. Jangan masuk dia ke tim kecil karena tidak mungkin dia ada prestasi. Tidak mungkin. Susah sekali untuk belajar. Susah sekali. Dan tidak ada gunanya kalau dia main untuk tim-tim kecil. Kalau seandainya dia pergi ke Bosnia, dia pergi ke Kroasia untuk main-main di tim kecil, alasannya cuma bermain di luar negeri, ya apa bedanya? Mending dia main di Kamboja, Timor Leste. dia main di Timor Leste. Oh, itu main di luar juga. Nggak ada gunanya. Harus punya koneksi bagus juga untuk bisa main di klub-klub besar. Sama satu lagi pesanku mungkin untuk pemain-pemain muda yang lagi main bola, yang lagi merintis karir di luar negeri, menurutku kau harus fokus sama prestasimu saja. Kau tidak perlu banyak komentar dalam hal timnas Indonesia, apapun itu. Yang jadi sorotanku kemarin adalah Bagus Kava. Yang di Ajax siapa? Bagus kan? Bagus Kava. Bagus Kavi. Yang aku sorotin adalah ketika dia bilang, Coach Sintayong terlalu banyak melakukan naturalisasi. Bagus, kalau seandainya mainmu bagus, tidak mungkin Coach Sintayong bakal menaturalisasi. Fokus saja sama latihanmu. Kalau kau bagus, tidak mungkin ada pemain naturalisasi. Itu aja. Nah, Ya, ada. Kalau kita lihat statistik, jangan lupa, mungkin 15 tahun, Singapura ya menang Suzuki Cup Ya. sama dari Serbia. Kenapa menang? Karena dia punya 9 pemain naturalisasi di Singapura. Benar, ya? benar. Terus dia bilang, wartawan tanya dia, kenapa naturalisasi tidak bagus untuk ini? Dia bilang, kalau saya punya 11 pemain yang top di Singapore League, saya tidak usah naturalisasi. Benar, Tapi benar kalau- sekali. Saya harus naturalisasi. Dan 2 tahun dia menang Suzuki Cup. Ya, benar. Saya tidak, kita di Hong Kong, kita cuma bisa main 4 pemain asing. Sekarang di Hong Kong, banyak pemain Brazil, Portugal, Serbia ini naturalisasi. Kalau saya lihat sekarang Hong Kong, timnas, kalau saya lihat 11 pemain, cuma 2 ada. Hanya 2 orang pemain asli Hong Kong, sisanya pemain naturalisasi. atau half blood campuran. Ada yang positif dari yang itu, tapi ada yang negatif. Ya. Saya sering bilang, negara Indonesia ada 275 million orangnya. Juta. Kalau kita tidak bisa pilih 25 pemain yang top, udah pasti kita salah. Benar. Tapi bukan kitanya yang salah. Sebenarnya salah dari federasi juga. Jangan terkejut dong. Saya kan benar. Kalau federasi mengelola dengan baik, ya kita mungkin bisa punya pemain-pemain dengan kualitas yang luar biasa. Seperti itu, Coach. Tidak perlu naturalisasi segala macam. Kita punya banyak pemain muda. Kalau kita lihat U16, U18, kita ada banyak pemain bintang. Masalah yang kita punya, kalau dia dari U18 progres ke senior, semua udah mulai beda dari yang kemarin. Kenapa? Banyak alasan.
itu. Coach Dejan kan sudah cukup lama di Indonesia, harusnya sudah tahu hal-hal seperti itu apa yang mempengaruhi. Sebagai seorang pelatih, sebagai seorang pelatih harus sudah mulai bisa mengatasi fenomena pemain muda bagus di kelompok usia, tapi begitu masuk ke senior mereka kehilangan arah, seperti kehilangan arah. Tapi kalau kita sudah tahu masalah yang ini dari 5-10 tahun yang kemarin, kita sudah tahu masalah yang ini. Kenapa kita nggak berubah? Ya. Kita sudah tahu, tapi kita masih diam. Nah, kita harus berubah. Kenapa? Karena banyak potensi, banyak pemain muda ada. Saya sering dari dulu bilang, kenapa kita tidak ada satu tim muda di Liga Indonesia? Kenapa kita tidak ada pemain muda satu tim? Garuda Muda, contoh. Garuda Muda. Kenapa nggak ikut di Liga Indonesia? Ya. Dia bisa banyak experience, banyak pertandingan, banyak ketemu sama pemain senior ini. Main. Kenapa? Karena Singapura punya, Hong Kong dari dulu punya, Malaysia punya. Kita punya kan dulu juga. Ya, tapi kalau nggak salah itu nggak masuk di dalam kompetisi. Setahu saya nggak tahu. Koreksi kalau saya salah. Benar. Nggak termasuk dalam kompetisi. Kenapa hal-hal seperti itu tidak dilakukan? Padahal itu kan bagus. Mungkin dulu SAD, Bang. Uruguay. Ya ngapain harus keluar negeri, ngabisin 2007 biaya. ya Persiba ya? Iya, Persiba. Terus sekarang kan prakteknya Persiba Bantul. Sekarang kan yang Garuda Select itu tapi bukan timnas. Oke. Sip. Cuma contoh, semoga kita bisa bikin lebih bagus dan lebih banyak yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depan. Oke, ini usulan yang cukup bagus kalau kita ngobrolin dari tadi soal mulai dari kejarlah ilmu hingga Eropa Timur sampai tadi mulai pembentukan satu tim yang bisa juga main ikut di dalam kompetisi, bukan gitu ya Ki ya? Iya benar. Itu jauh lebih efektif menurutku ya. Kita bilang lah usia U20 sudah oke dia untuk bertanding di kompetisi Liga 1 menurutku. Usia 20 sudah bisa bersaing dengan pemain-pemain senior. Nah, untuk mencari pemain timnas, kan dari situ ini udah ada kerangka. Kan tidak perlu sulit lagi mencari yang lain. Ini kurangnya apa tim ini? Oke, tambal sama ini. Mereka secara chemistry juga udah lebih oke karena sering bareng sama-sama, secara visi misi main juga udah lebih oke. Kenapa nggak dilakuin itu? PSSI kenapa nggak melakukan itu ya? Kita kan alasan nggak ada yang tahu kan. Yang aku tangkap kan kayak misalnya tim udah dibentuk, artinya dia harus bersama-sama dengan waktu yang cukup panjang. Kayak mungkin TC jangka panjangnya dilibatkan ke dalam liga yang dimaksud Coach Dejan Antoni tadi kan adalah Young Lions-nya di Liga Singapura atau Harimau Mudanya di Liga Malaysia. Itu yang dicoba federasi tetangga untuk tetap menjaga tim mudanya ini lebih padu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Dan di sini belum ada. Mudah-mudahan ada. Kita nggak boleh pesimis. Kan? Kita harus optimis terus. Suasananya juga masih Lebaran hari kedua, optimis terus. Oke. Ada mau tambahan lagi nggak nih pertanyaan ke Coach Dejan Antonik yang udah mau main futsal nih kayaknya ya sebentar lagi. Gitu kan. Oh iya Coach, itu sebelum Barito berapa klub yang nawarin Coach? Persija nggak nawarin? Sorry. Udah ada berapa klub sebelum Barito yang sebetulnya punya ketertarikan ke Coach Dejan untuk kembali ke Indonesia sebelum ke Barito? Berapa klub yang nawarin? Aduh bro, saya biasanya orang jujur, ada berapa tim yang sudah saya komunikasi, paling yang serius ada Barito. Dan bicara dengan berapa teman-teman di sana, dan banyak teman bilang, Dejan, lebih bagus kamu pilih Barito. Satu hari kita selesai semua dan semoga nanti awal bulan Juni atau end of May saya bisa ke Jakarta dan kita bisa mulai latihan sebentar lagi. Sini ya. Coach, sedikit terakhir mungkin nih. Tadi ada rekrutan pemain salah satunya Joko Ribowo ya? Iya. Posisi penjaga gawang. Ini permintaannya Coach. Saya nih mantan penjaga gawang sebenarnya Coach. Ini Aditya Harlan. Kalau lihat saya memang mirip Aditya Harlan sebenarnya. Saya maksud saya Barito sudah punya penjaga gawang yang mumpuni. Kenapa seorang Coach Dejan mendatangkan penjaga gawang lagi? Lihat, untuk saya
konkurensi penting sekali di sana. Ya. Benar. Konkurensi penting sekali. Semua pemain harus tahu ada konkurensi di posisi-posisi dia. Ya. Dan tidak aman. Nanti kita lihat-lihat. Dari 5 goalkeeper yang kita punya, top 3. Thank you very much. Dari back kiri, back kanan, stopper. Dan anak-anak harus belajar. Cuma kerja keras, pasti bantu semua dia. Kalau dia aman atau pikir, oh saya aman di posisi saya pasti main, saya harus main. Yang pertama, dia nggak bantu dia. Yang kedua, dia nggak bantu tim. Dan pasti masalah. Konkurensi dari dia lebih bagus untuk saya nanti. Berarti alasannya hanya agar kompetisi di antara penjaga gawang ini tetap terjaga supaya performa mereka tetap bagus di kompetisi. Yes. Dan berarti Joko Wibowo pilihan yang tepat untuk kompetisi di penjaga gawang Barito. Sorry? Jadi Joko Wibowo menurut Coach Dejan adalah penjaga gawang yang cocok untuk menjaga kompetisi di antar penjaga gawang di Barito. Coba lihat, saya pasti punya pelatih goalkeeper. Ya. Itu dia. Sachi semua responsibility untuk goalkeepernya semua pasti dia bikin lapor. Ya. Siapa yang terbaik silakan masuk ke timnya itu. Ya. Oke, siap. Oke. Tapi kalau ngomong sama Coach Dejan ini dari tadi mau diakhirin, akhirnya nambah lagi. Satu aja Coach, satu lagi. Untuk staf kepelatihan, apakah Coach akan ngambil tim khusus lagi yang biasa dengan Coach Dejan atau memang tidak akan berubah untuk staf kepelatihan di Barito? Aku nggak dengar putus-putus. Sorry. Untuk staf kepelatihan nanti di Barito, Coach, apakah Coach akan memakai dengan tim yang sama atau Coach Dejan akan membawa staf khusus yang beda lagi nih? Kita berubah. Kita pasti ada sistem pelatih dari negara saya yang kemarin, Coach Doda. Dia mantan pemain dan pelatih U23 timnas Serbia. Pelatih bagus sekali dan punya banyak experience sama pemain muda. Semoga kita ada sama fitness coach dan analyzer, itu penting sekali. Untuk sebentar masih kita lihat sekarang siapa dan ya saya pikir 2 minggu yang depan coaching staff sudah siap. Saya mau bawa darah yang baru. Saya mau bawa orang yang punya ide yang baru. Dan kita kasih contoh yang benar untuk pemain. Dan kita sudah serius. Kalau kita serius, pemain harus lebih serius dari kita. Yes. Untuk pelatih penjaga gawang sudah ada Coach? Mau lamar. Mau ngelamar dia. Untuk pelatih penjaga gawang sudah ada Coach? Pelatih penjaga gawang. Kenapa? Kamu mau masuk atau enggak? Ya, saya sudah punya lisensi untuk jadi pelatih ini. Mungkin ini dia cari kesempatan. Saya punya 2 kemampuan. Yang pertama kemampuan melatih, yang satu lagi kemampuan untuk menghibur tim. Karena tim butuh dihibur kalau dalam kondisi yang capek seperti itu. Paketan loh Coach, jadi bisa dikontrak, nanti launching juga bisa. Launching tim. Katanya Vino ada satu lagi pertanyaan soal pemain asing. Tadi kan ngomong Coach Dejan lebih tertarik dengan pemain Eastern Europe ya, ex Yugoslavia, Kroasia, Serbia. Kemarin mostly kita Barito pakai Brazil ya. Ini pemain asing dari tahun lalu ganti semua atau beberapa ada yang dipertahankan? Kalau saya nggak salah bertahan. Banyak. Semua bertahan, 4-4-nya bertahan Coach? Tidak semua. Ada berapa yang stay, ada berapa yang keluar. Tapi untuk sebentar sekarang lebih bagus kita selesai semua yang pemain yang baru. Dan mungkin nanti kita buka semua ya. Karena masih di proses negosiasi dan yang lain. Dan mungkin untuk sebentar kita nggak mau ganggu pemain dan yang lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar semua rekrutannya Coach. Semoga kita segera ketemu juga ya Coach ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Ini udah lama banget nggak ketemu ya. Dan we wish you all best luck. Dan semuanya bisa mengarungi musim kompetisi yang baru dengan bagus dan baik. Thank you Coach Dejan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Coach.
nanti Onda ya. Ya. God bless ya. God Thank bless you. Thank you. Oke. Vino, oke. Tadi ngeliat udah kita ngomongin Barito yang kemarin kita juga udah sempat bahas. Terus ada nama Dejan atau Adik. Kita mau nge-recap. Menurut kalau kalian gue tanya secara personal, ngeliat kansnya Barito untuk di level tengah. 5 besar aku musim depan. Kalau gue masih belum begitu yakin karena ya pelatih baru, masih ada beberapa, mungkin tahun kedua Dejan bisa untuk naik ke kata posisinya Bang Oki 5 besar, tapi buat tahun besok ya gue rasa ya 10 masih dapat, 10 menengah ke atas lah, tengah Aku atas. paling sedikit top 8 lah dia. Oke, masih bisa 8. Tadi itu udah ada suara-suara handphone gue bunyi. Soalnya udah artinya diteleponin, sudah selesai. diteleponin, udah di Silaturahmi. Mau Oh, dijemput. Oki belum ngucapin minal aidin wal faizin. Oh iya, aku tadi sama memang ini. kumpul-kumpul keluarga dulu makanya telat tadi. Oke. Jadi untuk semua Jebret Tim, aku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mana tahu banyak kata-kataku yang salah, itu semua memang disengaja. Dan saya meminta maaf. Belum lagi atas analisa-analisa salah sampai kayaran kemarin ya. Juga ya. Kayaran sebenarnya. Ya itu namanya juga prediksi ya. Iya. Siapa aja bisa ngeprediksi. Mudah-mudahan setelah lebaran ini kompetisi jalan, nanti prediksi-prediksi yang bakal dibawain ya lebih punya data yang baik lah. Nah, biar gitu. tidak salah. Siap Papa Arthur. Ya, Ya, Pak Arthur. Oke, Jebret Tim sekali lagi untuk yang masih dalam suasana libur lebaran, kita mau ucapin juga selamat Idul Fitri sekali lagi buat kalian semua. Kita juga masih akan terus menghibur kalian dengan program-program yang menarik, terutama bukan cuma dari Depdagri aja, masih ada Jebret Talk juga, DPI juga tetap ada, dan nantikan juga Depdagri dengan bintang tamu spesial ya untuk kita ulas jelang Liga 1 nih. Dan yang masih pasti bulan. bakal ada kompetisi Yuasa Stand Up Olahraga League Season Season 2. Oke semuanya, terima kasih buat hari ini. Terima Sekali lagi kasih. selamat lebaran. Selamat And lebaran. sampai ketemu lagi. Bye-bye.